Pemirsa, inilah headline Indonesia yang merangkum deretan berita utama yang dikutip dari berbagai media di Indonesia pada edisi hari Jumat 6 September 2024. Kami mulai dari liputan6.com yang memberitakan suasana pembukaan Sustainability Forum atau ISF 2024. Presiden Joko Widodo menyinggung negara-negara maju terkait investasi mereka dalam upaya perubahan iklim. Jokowi menekankan bahwa komitmen negara-negara maju dalam hal pendanaan untuk mengatasi dampak perubahan iklim belum maksimal. Ia juga menyoroti pentingnya kerjasama yang lebih adil dan kontribusi yang lebih besar dari negara-negara maju untuk membantu negara berkembang menghadapi tantangan lingkungan, terutama melalui investasi yang lebih konkret dalam teknologi dan solusi hijau. Kita beralih ke politik dalam negeri. iNews.id memberitakan pernyataan Puan Maharani bahwa Pilgub Jawa Tengah bukanlah perang bintang, meskipun kedua calon yaitu Andika Perkasa dari PDIP dan Ahmad Lutfi dari Koalisi Indonesia Maju memiliki pangkat bintang di militer dan kepolisian. Puan tetap optimistis PDIP akan menang di Jateng, namun meminta kader tidak berlebihan dan tetap fokus berjuang. Ia menghindari klaim sapu bersih dan menekankan bahwa semua calon memiliki kelebihan masing-masing. Masih di sekitar dunia politik, sindonews.com mengabarkan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno mengumumkan daftar tim pemenangan dalam Pilkada Jakarta 2024. Tim ini dipimpin oleh Cak Lontong. Dalam daftar tim pemenangan, Cak Lontong alias Lis Hartono menjadi ketua tim pemenangan di samping mantan ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sebagai ketua harian. Sementara itu, Suara.com merilis mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan digadang-gadang menjadi bagian dari tim sukses Rano Karno dalam pilkada mendatang. Rano Karno yang merupakan aktor dan politisi menyampaikan harapan tersebut dalam sebuah pernyataan baru-baru ini. Menurut Rano, pengalaman Anies dalam pemerintahan dan politik dianggap bisa memberikan dorongan signifikan bagi kesuksesannya di pilkada. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Anies terkait keterlibatannya. Beralih ke luar negeri, tribunnews.com menyoroti tragedi di Amerika Serikat. Sebuah penembakan massal kembali terjadi di sebuah sekolah di Amerika yang mengakibatkan 4 orang tewas. Insiden ini memicu pertanyaan mengenai efektivitas undang-undang senjata api di Georgia yang dianggap longgar dalam mengatur kepemilikan dan penggunaan senjata. Penembakan ini kembali menyoroti kebutuhan mendesak akan reformasi dalam kebijakan senjata api di negara tersebut. Sementara itu menurut iNews.id, Hamas tidak perlu proposal baru untuk gencatan senjata di Gaza. Merujuk pada usulan yang sudah diajukan oleh Amerika Serikat pada 2 Juli yang mereka setujui namun ditolak oleh Israel. Hamas menuduh Perdana Menteri Israel Netanyahu menghalangi kesepakatan dengan menolak menarik militer dari koridor Philadelphia. Amerika Serikat berencana mengajukan proposal baru, sementara seorang pejabat Amerika Serikat mengklaim 90% kesepakatan sudah tercapai meskipun masih ada masalah terkait pertukaran tahanan dan akses koridor Philadelphia. Beralih ke dunia hiburan, Antaranews.com mengabarkan Lady Gaga memiliki jadwal yang padat saat ini antara mempromosikan tembang barunya dan mempersiapkan pemutaran perdana film barunya setelah sebuah catatan menyatakan tanggal pemutaran perdana film tersebut adalah pada 4 Oktober. Namun Mother Monster tetap memastikan ada cukup waktu untuk memuaskan penggemarnya. Dalam unggahan di akun X miliknya seperti dikutip Billboard pada hari Selasa tanggal 3 September waktu setempat, Lady Gaga membagikan sekilas jadwalnya untuk bulan ke depan, termasuk pemutaran perdana dan jumpa pers untuk Joker Folie à Deux. Dari dunia film, Detik.com mengabarkan beberapa film Indonesia siap tampil mengharumkan nama Indonesia di festival film bergengsi dunia. Film Crocodile Tears yang merupakan debut penyutradaraan dari penulis sutradara Tumpal Tambubolon terpilih dalam kategori Centerpiece di Toronto International Film Festival. Film ini dibintangi oleh Yusuf Mahardika, Marissa Anita, dan Zulfa Maharani. Dilansir dari Republika.com, keluarga Sandra yang ditahan oleh Hamas mendesak Amerika Serikat untuk membuat kesepakatan sepihak dengan kelompok tersebut. Mereka menuntut langkah konkret dari Amerika Serikat untuk mempercepat pembebasan anggota keluarga mereka yang kini masih berada dalam situasi kritis.
Desakan ini muncul di tengah ketegangan yang terus meningkat di wilayah konflik dengan keluarga Sandra menekankan pentingnya dialog langsung antara Amerika Serikat dan Hamas untuk mencapai solusi yang menyelamatkan nyawa. Dari bisnis.com memberitakan, Republik Indonesia ekspor listrik hijau ke Singapura dengan nilai proyek mencapai 308 triliun rupiah. Indonesia akan mengekspor listrik hijau ke Singapura dengan nilai proyek mencapai 308 triliun rupiah. Kesepakatan ini menandai langkah besar dalam kerjasama energi terbarukan antara kedua negara. Proyek ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok energi hijau utama dan mendukung upaya Singapura dalam mengurangi jejak karbonnya. Dalam skala investasi yang besar, proyek ini juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian kedua negara. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.